Halo chemistry lover, bagaimana kabarnya? Moga sehat selalu ya. Ibu Yulia ada pantun nih. Putih abu-abu si anak SMA, menoreh banyak kisah. Mari kita belajar kimia, dimulai dengan senyuman terindah. Salam kimia. Love chemistry. 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 Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangan teori atom. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu menganalisis perkembangan model atom, dimulai dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Pendefinisian tentang atom sudah dimulai 5 abad sebelum Masehi. Seorang filsuf Yunani, Demokritus, menjelaskan bahwa materi disusun oleh partikel yang sangat kecil sekali dan tidak bisa dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Namun, pernyataan Demokritus ini tidak didukung oleh data, sehingga hanya menjadi sebuah pemikiran saja. Model atom yang pertama dikemukakan oleh Dalton. Pada tahun 1803, Dalton mengemukakan teori atomnya. Teori atom Dalton dikemukakan berdasarkan hipotesis Dalton tentang atom. Hipotesis yang pertama, unsur dibangun oleh partikel-partikel yang sangat kecil sekali dan tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Hipotesis yang kedua, atom-atom penyusun unsur adalah identik, sama dari hal, ukuran, berat, dan sifat kimianya. Namun, unsur yang berbeda akan memiliki massa, ukuran, dan sifat yang berbeda pula. Contohnya, emas dibangun oleh atom-atom emas. Berbeda dengan besi. Besi juga dibangun oleh atom-atom besi. Hipotesis yang ketiga, senyawa disusun oleh atom-atom dari 2 unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu dan tetap. Contohnya, kombinasi antara atom karbon dengan atom oksigen. 1:1 untuk karbon monoksida. 1:2 untuk karbon dioksida. Hipotesis yang keempat, atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Dalam reaksi kimia hanya terjadi penata ulangan atom-atom yang ikut serta dalam reaksi tersebut. Artinya, atom tersebut ada sebelum reaksi dan setelah reaksi. Hanya perbedaan komposisinya saja. Contohnya, 2 molekul hidrogen bereaksi dengan 1 molekul oksigen membentuk 2 molekul air. Di sini terlihat bahwa sebelum dan sesudah reaksi, atom-atom hidrogen yang terlibat sama-sama 4. Begitu juga dengan oksigen, sama-sama 2. Tidak ada atom yang hilang atau atom yang baru terbentuk. Yang berbeda hanya susunan atom-atom tersebut dalam senyawa sebelum dan sesudah reaksi. Dan inilah gambaran dari model atom Dalton seperti bola pejal. Hipotesis Dalton tentang atom ini menunjang hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Ini merupakan kelebihan dari teori atom Dalton. Selain itu, kelebihan dari teori atom Dalton adalah mampu memotivasi para ilmuwan pada waktu itu lebih mengembangkan ilmu di bidang atom. Kelemahan dari teori atom Dalton yang pertama, model atom Dalton belum mampu menjelaskan sifat listrik dari senyawa. Yang kedua, model atom Dalton belum mampu menjelaskan perbedaan antara satu atom dengan atom yang lainnya. Dan juga belum mampu menjelaskan bagaimana atom-atom tersebut berikatan. Selain itu, ternyata atom-atom dapat dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil, yang disebut dengan subatom. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan teori atom Dalton. Kelemahan teori atom Dalton ini menjadi fondasi untuk perkembangan model atom berikutnya. Model atom yang kedua adalah model atom Thomson.
Pada tahun 1897, seorang ahli fisika Inggris, Joseph John Thomson atau lebih dikenal dengan J.J. Thomson, menemukan elektron dari percobaannya menggunakan sinar katoda. Berdasarkan percobaannya tersebut, Thomson mengemukakan teori atomnya, bahwa atom itu adalah bola pejal bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Model atom Thomson ini disebut dengan model atom roti kismis, di mana rotinya merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan kismisnya adalah elektron yang bermuatan negatif. Model atom Thomson dapat menjelaskan adanya partikel yang lebih kecil daripada atom, yaitu subatom. Selain itu, model atom Thomson ini juga dapat menjelaskan sifat listrik daripada senyawa. Model atom Thomson juga memiliki kelemahan yang menjadi dasar untuk model atom berikutnya, yaitu model atom Thomson tidak dapat menjelaskan penghamburan sinar alfa dari percobaan yang dilakukan oleh Rutherford dan juga tidak dapat menjelaskan tentang inti atom.